reformasi tahun 98 ternyata melahirkan orde politik identitas. Dan Amin Rais adalah mbahnya politik identitas. Dia dan kelompoknya memainkan isu agama untuk menjegal Megawati Soekarno Putri. Mencatut ajaran Islam, mereka meniupkan isu perempuan tidak boleh menjadi kepala negara. Amin Rais sukses memainkan politik identitasnya, guys. PDI Perjuangan yang memenangkan pemilu pada awal reformasi akhirnya tidak berhasil mendudukan Megawati sebagai presiden setelah B.J. Habibie. Politik identitas kembali mereka mainkan pada 2012 lalu, guys. Untuk menggagalkan Jokowi menjadi Gubernur DKI Jakarta. Tapi kali ini merekalah yang gagal. Jokowi dan Ahok menang, guys. Lalu Amin Rais merapat ke kubu Prabowo. Politik identitas kembali dimainkan untuk menjegal Jokowi dalam Pilpres 2014 lalu. Tapi Prabowo kalah dan Jokowi menang lagi. Kemudian terulang lagi pada Pilpres 2019 lalu. Lagi-lagi Prabowo kalah dari Jokowi. Jokowi kemudian menjadi presiden untuk periode kedua. Episode selanjutnya kita sudah melihat Prabowo Subianto merapat ke dalam pemerintahan Joko Widodo. Sejak saat itu, citra Prabowo semakin cemerlang, guys. Dia pun berhasil melepaskan diri dari penghakiman kalangan nasionalis terkait isu politik identitas. Sementara itu, kelompok pemain isu politik identitas yang pernah mendukung Prabowo kini terbagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama yang masih mendukung Prabowo untuk Pilpres 2024 nanti. Kelompok yang sama pernah mendukung Anies pada Pilgub 2017 lalu, guys. Contohnya ada Fahri Hamzah, Egy Sujana, Zheng Weijian. Pokoknya banyak deh masih. Karena loyal kepada Prabowo, kelompok ini menganggap majunya Anies Baswedan sebagai kandidat Pilpres 2024 itu berarti mengkhianati Prabowo Subianto. Oleh karena itu, mereka kini cukup aktif mengarahkan serangannya kepada Anies Baswedan. Nah, kelompok kedua adalah mereka yang kecewa kepada Prabowo Subianto. Sehingga mereka ingin memindahkan aspirasinya yang dulu diletakkan ke pundaknya Mas Bowo. Kini dialihkan kepada Anies Baswedan. Pastilah Anies tidak mau kehilangan pendukung, walaupun mereka juga tidak banyak-banyak amat, guys. Walaupun kelompok ini cuma segelintir, tapi vokalitasnya mereka sering mendominasi jagat opini dalam era keterbukaan yang kebablasan ini. Oleh karena itu, Anies juga tidak mau kalau kelompok ini yang sekarang aktif menyerang Prabowo berbalik menyerang dirinya juga. Tentu Anies nggak mau menambah musuh baru, guys. Padahal Anies ingin membuat halaman baru meninggalkan isu politik identitas. Tapi gimana Anies bisa mengelola aspirasi para pendukungnya? Apakah Anies mau melepaskan diri dari kedekatannya dengan Rizik Syihab dan kawan-kawannya? Kalaupun dia mau, apakah bisa? Iya kan? Itulah dilema Anies akibat sifat oportunisnya sendiri, guys. Sangat sulit baginya untuk menghapus jejak dosa-dosanya dalam kubangan permainan isu politik identitas. Apalagi dua partai pendukung Anies adalah PKS dan Partai Demokrat. Mengenai PKS, ya kita sudah paham lah kaitannya dengan politik identitas, ya kan? Nah, lalu gimana dengan Partai Demokrat? Memangnya ada apa dengan Demokrat dalam isu politik identitas? Gini, guys, coba deh lo semua flashback sejenak. Kita tentu masih ingat dengan pidato Lebaran kudanya SBY. Pidato SBY tersebut disiarkan oleh semua media massa
pada awal maraknya demo yang menuding Ahok sebagai penista agama. Oleh karena pidato tersebut, SBY dicurigai sebagai penggerak dan pendana demo 411 yang menjadi cikal bakal aksi 212. Ingat lebaran kuda, ingat SBY. Ini yang akan sulit dihapus dari ingatan masyarakat, guys. Apalagi jika Anies jadi bersanding dengan AHY sebagai pasangan capres dan cawapres. Makin sulit bagi Anies untuk menghapus jejaknya dalam kampanye ayat dan mayat. Isu politik identitas terkait kelompok radikalis agama sangat sensitif bagi orang Jawa, guys. Apalagi yang kaum abangan. Selain itu, Anies juga sudah masuk ke dalam framing isu antitesa Jokowi yang ditiupkan oleh salah satu kader Nasdem, guys. Siapapun sosok antitesa Jokowi tidak usah berharap lagi bisa dipilih oleh mayoritas orang Jawa. Karena realitanya Jokowi merupakan sosok yang very Javanese darling. Maksudnya adalah Jokowi adalah pahlawannya orang-orang Jawa, guys. Maka jangan sok-sokan jadi antitesa Jokowi, tapi berharap dipilih oleh mayoritas dari orang Jawa. Sama aja seperti ngarep jadi mantunya orang Padang, tapi menjelek-jelekan masakan Padang. Logikanya piye to jal. Nah, walaupun Anies berusaha memutar haluan isu politik identitas yang menghantuinya, namun sebenarnya inilah dilema besar, guys, yang harus dia hadapi. Citra Anies malah semakin mirip dengan Amin Rais, yang sebenarnya adalah mbahnya politik identitas. Pandai bersilat lidah dengan isu-isu agama. Oke, sampai di sini dulu bersama gua Singgi Sahid. Ciao.